nata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah sekartalas ingkang kula hormati saha ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu calon penghuni surga yang berbahagia. Marilah di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah. Cek sound room-in. Alhamdulillah di siang hari ini Allah memperkenankan kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diperkenankan Allah, masih bisa melihat dengan jelas, masih bisa mendengar dengan cukup jelas, masih bisa bernafas dengan lega tanpa harus menggunakan alat bantu apapun. Alhamdulillah masih bisa berbicara dan ungkapan perasaan kita. Alhamdulillah masih bisa tindak hingga di tempat ini, masih bisa lenggah dengan nyaman, masih bisa nyerap, masih bisa beraktivitas dengan baik. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Bapak Ibu kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di buku Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, itu ada satu sahabat yang mencuat namanya, bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan, bukan Khalid bin Walid, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dikenal sebagai salah satu dari as-sabiqun al-awwalun. Bapak Ibu nuwun sewu, apa arti istilah as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun adalah para sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang mula-mula masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini disebut sebagai orang yang ke-7 yang masuk Islam. Dan yang menarik, masuk Islam bukan di usia 70 tahun, namun di usia 17 tahun. Masih sangat muda. Beliau dikenal sebagai penunggang kuda terbaik di zamannya. Kita membayangkan penunggang kuda terbaik berarti profesional orangnya. Kemudian juga dikenal sebagai pemanah yang bidian panahnya tidak pernah meleset. Beliau disebut sebagai sahabat yang pertama kali melesatkan anak panah dan mengenai musuh, dan yang pertama kali juga yang kena panah. Bapak Ibu, yang menarik, mengapa bidian panah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset? Kira-kira sebabnya apa? Bapak Ibu, ini kan kita baru belajar, kita baru kuliah. Yang namanya belajar itu menjawab salah itu boleh. Nah, tapi besok kalau ujian tidak boleh salah lagi. Monggo dipun jawab Bapak Ibu, kenapa bidian panah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset? Karena bukan terlatih, tetapi karena Allah menghendaki tidak pernah meleset. Loh, nggih saestu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kalimat doa, ya Allah, tepatkanlah bidian Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita cari di internet kita ketik nama Sa'ad bin Abi Waqqas, maka muncul sosok pemuda yang gagah,
menaiki kuda yang tegap dan kudanya gagah. Di punggungnya ada pedang, kemudian tangan kiri ada busur, tangan kanan ada anak panah. Karena memang bidian panah beliau tidak pernah meleset. Nah Bapak Ibu, beliau juga dikenal sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini istimewa, masih muda, masih hidup, dan oleh Rasul disebut sebagai calon penghuni surga. Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah berdusta. Kata-kata beliau semuanya benar. Maka menarik, ini masih hidup tetapi disebut sebagai calon penghuni surga. Mengapa sedemikian istimewa? Tentu ada sebabnya. Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas menikah disebutkan atau diberikan gelar oleh sahabat yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf, sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Bapak Ibu, nanti misalnya singa? Sanes kucing, singa. Singa itu badannya besar. Nanti misalnya kuku singa itu wajah melengkung, dan kalau sekali diayunkan kena perut sapi mesti sobek. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberikan gelar singa yang menyembunyikan kukunya. Jadi memang ini sosok yang perkasa, tetapi beliau dikenal sebagai sahabat yang kalem, anteng, lembah manah, begitu ya, sabar. Tetapi kalau sudah berperang, memimpin perang, niku ngidap-idap bahasa Indonesia namanya. Ngidap-idapkan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, maka pernah beliau diamanai untuk menjadi pemimpin pasukan perang, dan sangat istimewa. Beliau pernah dalam sejarah disebutkan memimpin 30.000 pasukan mujahidin dan memenangkan perang melawan pasukan Persia di perang Al-Qadisiyah. Perangnya 3 hari. Bapak Ibu, di masa itu kerajaan Persia adalah kerajaan yang sangat besar. Zaman sekarang barangkali seperti kerajaan Cina. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin 30.000 pasukan muslim dan memenangkan perang. Maka luar biasa beliau. Dan yang menarik juga Bapak Ibu, beliau disebut sebagai sahabat yang doanya mustajabah. Bapak Ibu, apa makna kata doanya mustajabah? Doanya dikabulkan? Salah. Tetapi bukan dikabulkan, tetapi segera dikabulkan. Antara dikabulkan dan segera dikabulkan sama atau beda? Beda. Doa kita mustajabah apa tidak? Doa kita dikabulkan apa tidak? Misalnya gini, kita berdoa, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hamba mohon diparingi makan siang gratis. Oke, dikabulkan. Tapi 5 tahun yang akan datang. Nek sido. Kalau jadi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya mustajabah. Doanya segera dikabulkan Allah. Nah Bapak Ibu, ada yang menarik. Beliau pernah dahulu meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya dengan kalimat doa, dengan kalimat permintaan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah Bapak Ibu, mendapat permintaan sahabat dekat ini, Rasul tidak langsung mengatakan, oke mas, siap, ojo khawatir, tak dungaki. Tidak begitu. Namun dia mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Jagalah, jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kulang Bali, Bapak Ibu, ketika Rasul dimintai doa agar menjadi orang yang terkabul doanya, Rasul mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah, jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita pengen jadi orang yang terkabul doanya, maka marilah kita jaga makanan kita, hati-hati jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi. Nah Bapak Ibu,
Maka pernah satu ketika saya baca koran ya. Ketemu dapat berita yang menarik. Bapak Ibu nun sewu. Bapak Ibu wonten ingkang kagungan anak perempuan yang belum menikah? Ada. Kalau misalnya ini ada lelaki ganteng, gagah, anak orang kaya, namanya Mario Dandi, ngelamar putri panjenengan jadikan istri, diizinkan apa tidak? Diizinkan apa tidak? DMB niku tadi Bibu mengatakan rasudi. Kok rasudi? Loh, itu anak orang kaya loh, Bu. Anak orang kaya loh. Kekayaan bapaknya luar biasa. Punya rumah mewah di mana-mana. Punya mobil mewah di mana-mana. Di Jogja punya nggak? Di mana? Timoho, sebelah pundi? Nggih. Kok pirsa Ibu jenengan? Oh, baca koran. Ada di situ, ada di Jalan Magelang dekat rumah makan Pring Sewu nggih wonten. Nama bapaknya Rafael Alun. Kaya raya, bekas pejabat pajak. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu Mario Dandi divonis penjara 14 tahun karena secara tegas dan meyakinkan terbukti menganiaya seorang remaja. Dan ketika si remaja sudah tidak berdaya, masih ditendang kepalanya bagian belakang sampai koma beberapa bulan. Saya itu mikir kok bisa sekeji itu. Sudah tidak berdaya, masih ditendang kepalanya. Ini manusia loh, Bu. Bukan binatang, bukan ditepuk pisang, ini manusia. Dan ditendang kepalanya, Bu. Kok bisa sekeji itu? Ketemu jawabannya karena ternyata setelah polisi ngelacak, ini siapa sih anak ini? Anak siapa? Ketemu, ternyata dia anak dari Rafael Alun. Bapaknya kekayaannya luar biasa. Tetapi kemudian orang berhitung, kok bisa ya pejabat pajak seperti ini kok kekayaannya kok bisa banyak banget. Nah, dilacak ketahuan. Ternyata bapaknya, si Rafael Alun, ternyata sering melakukan tindakan pencucian uang. Padahal tidak punya jasa laundry. Tapi kok bisa melakukan tindakan pencucian uang. Nah, akhirnya bapaknya pun diseret ke penjara, divonis 12 tahun penjara. Nah, terungkap kenapa kemudian si Mario Dandi bisa sekeji itu, karena ternyata sering diberi makanan haram oleh orang tuanya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, perso Abah Lili. Abah Lili perso. Barangkali bagus kalau sekali tempo nanti kita undang beliau untuk isi kajian di sini. Bagus Bu beliau. Beliau mubalik terkenal di Jogja, salah satu motivator dan psikolog terkenal di Jogja. Kalau isi kajian menarik. Makanya pernah kami undang isi kajian di Fakultas Peternakan UGM ketika pengajian bulanan. Dan ketika beliau ngisi pengajian, beliau pernah cerita ada sepasang suami istri yang sudah menikah. Nah, suami istri pun menikah. Gitu. Ada sepasang suami istri yang datang curhat, mengudara rasa curhat mengenai masalah pribadi mereka. Nah, ternyata mereka punya anak laki-laki satu semata wayang apa ya artinya gitu. Hanya satu-satunya begitu. Belum? Oh, dari samping matanya cuma satu. Oh, gitu. Semata wayang. Oh, ya matanya cuma satu. Oh, gitu ya. Baru tahu sekarang nih. Jadi punya anak laki-laki hanya satu. Sejak kecil dididik dengan baik, bahkan ketika anak itu masih ada dalam kandungan ibunya biasa ketika ngaji sambil mengelus-elus perutnya seakan membelai si jepang bayi, sambil baca Al-Quran, kemudian hafalkan Al-Quran, baca sholawat dan seterusnya. Berharap agar anak ini kelak setelah lahir dan dewasa itu menjadi anak yang soleh. Termasuk ketika ada dilahirkan, ketika disusui ibunya, sama ibunya ketika menyusui membelai dengan lembut kepala anaknya itu sambil membacakan sholawat, bacakan ayat Quran, hafalan Quran dan seterusnya, bahkan doa-doa yang baik gitu. Harapannya agar kelak anak ini jadi anak yang soleh. Kemudian setelah bisa bermain, dititipkan di PAUD yang Islami, kemudian TK Islam, SD Islam, SMP Islam. Tetapi Bapak Ibu, ketika anak ini SMA, mulai anak ini tidak mau patuh kepada kedua orang tuanya
bahkan mulai diam-diam tidak mau sholat. Kira-kira orang tuanya stres apa mboten? Mari kita bayangkan, naudzubillah min dzalik, kalau itu kita, naudzubillah sama naudzubillah, kalau itu kita punya anak cuma satu, kok malah tidak mau patuh ke orang tuanya, bahkan mulai tidak sholat, kira-kira kita stres apa tidak? Itu penerus kita loh, Bu. Nah, kemudian curhat ke Abah Lili, cari solusi. Nah, kemudian Abah Lili bertanya, "Nun sewu Bapak, kalau Bapak pekerjaannya apa?" "Oh, saya kontraktor." Ini kontraktor dalam arti yang sebenarnya, bukan yang rumahnya pindah-pindah itu, bukan. Ini kontraktor yang suka bangun gedung gitu. "Oh, Bapak, maaf, sebagai kontraktor pernah nggak menerima..." Kan sekarang kalau orang foto itu gini loh, Bu. Niki uang suap. Jaluk duit. Jaluk duit karo sing moto. Apakah Bapak pernah menerima uang pelicin, uang suap ketika lelang tender? "Oh ya pernah, kan biasa gitu di proyek." "Oh biasa." Jadi apa dia? "Oh biasa." Nah Bapak kalau dapat uang kayak gitu, diapakan uangnya? "Ya kalau sedikit ya tak berikan ke anak untuk tambah jajan, mungkin dia mau makan-makan sama teman-temannya. Terus kalau banyak ya tak simpan, ditabung gitu." Nah Bapak Ibu mendengar itu, Abah Lili mundur sambil beliau mengangkat kedua tangan beliau mengatakan, "Oh kalau itu saya nyerah." "Loh kok nyerah gimana tuh? Baru kali ini ada psikolog nyerah." "Kok kami itu datang ke sini serius pengen konsultasi, kok panjenengan menyerah itu bagaimana?" Nah Abah Lili kemudian mengatakan, "Bapak, Ibu, apakah panjenengan lupa kalau anak-anak itu biasa diberi makan makanan haram? Maka kalau anak itu menjadi anak yang tidak baik, maka mohon jangan disalahkan kalau anak panjenengan mulai tidak mau patuh kepada panjenengan karena panjenengan sengaja memasukkan makanan haram dalam perutnya. Jangan disalahkan kalau anak panjenengan mulai tidak mau sholat, gak mau ibadah karena panjenengan sengaja memasukkan makanan haram dalam perutnya." Maka Bapak Ibu, tentunya bukan menjadi kewajiban kita untuk berhati-hati, tapi menjadi kebutuhan kita untuk berhati-hati agar jangan sampai ada makanan haram yang kita bawa pulang ke rumah. Mestinya menjadi kebutuhan kita untuk berhati-hati agar jangan sampai ada uang haram atau makanan haram yang kita bawa pulang ke rumah. Bapak Ibu, ada nggak beda kata atau beda makna kewajiban dan kebutuhan? Menghindari makanan haram, menghindari uang haram, itu kebutuhan kita, bukan kewajiban kita. Ada nggak beda maknanya? Ibu nun sewu panjenengan kalau samu sirang. Kalau wingi sonten ya samu sirang. Wingi injing samu sirang. Mungkin sonten rencana apa disiram malih mboten? Loh kenapa kok siram? Apakah karena disuruh suami? Bu, nun sewu kami yang laki-laki tadi juga mandi loh, Bu. Kemarin juga mandi, bukan karena disuruh istri Pak. Tapi karena kita merasa butuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak merasa itu wajib, tapi itu kebutuhan kita untuk berhati-hati agar jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi. Karena kita butuh keluarga kita jadi keluarga yang tetap baik dan selamat dunia akhirat. Maka Bapak Ibu, mari kita berhati-hati agar jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi atau yang kita bawa pulang ke rumah. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanan haram itu kan macam-macam ya. Ada di Quran disebutkan mengenai bangkai, darah, daging babi. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turaqira bagi falatin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya ialah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah Bapak Ibu, di ayat itu Allah mengharamkan kita mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi. Kemudian di Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian dapatkan keberuntungan. Nah, di Al-Maidah 90 ini Allah mengharapkan kita mengkonsumsi minuman keras. Nah, kemudian di hadis ada pula larangan memakan daging hewan-hewan karnivora. Hewan-hewan yang bertaring dan berkuku tajam, hewan-hewan pemakan daging. Contohnya pun apa? Singa, harimau, beruang, terus kucing, siki. Ya, siki. Bapak Ibu, siki itu nggak boleh dikonsumsi. Ini di Jogja kan banyak sekarang ya, ada sekitar 50 warung siki. Peso siki, Bu? Betul? Siki. Daging siki. Bapak, betul peso siki. Siki Rix. Siki Rix. Segawon. Wow. Daging anjing diharamkan karena dia termasuk karnivora. Terus buaya. Ono sing mandi daging buaya mboten nggih? Buaya itu jantan apa betina? Jantan apa betina? Buaya. Berarti betina. Iya. Terus ular. Ular termasuk karnivora. Bapak Ibu zaman dulu saya pernah SD. Jadi nanti SD betul. SD saya itu hilang. Lah niku Embung Langasari. Jadi dulu kan itu tanah lapang, ada kolamnya, terus diuruk jadikan SD. Ada 3 SD ya, SD Dembangan 3, Langansari 2, sama SD Terbantaman 1 nampaknya. Nah dulu ketika SD saya pernah main bola dengan kakak kelas. Ketika bola menggelinding ke semak-semak, pas saya mau ngambil bola, di dekat bola itu ada tanaman semak dengan bunga warnanya merah. Nah ada kakak kelas mengatakan, "Weh nung hati-hati loh panganan ulo." Ate mireng Bapak Ibu. Terus ketika saya naik kelas, main bola dengan adik kelas, sama ketika bola menggelinding ke semak-semak, adik kelas mengambil bola, saya teriak, "Weh hati-hati loh panganan ulo." Kita baru sekarang bahwa sekarang ternyata itu adalah hoax, berita bohong. Ternyata ular bukan binatang pemakan bunga, tetapi binatang pemakan kodok, tikus, kucing, ayam, kambing, apa manusia. Bapak Ibu kalau pas jalan-jalan di bawah kebun sawit, tanaman sawit ngatos-atos. Jangan berjalan sendirian. Karena itu menarik perhatian ular. Jadi kalau di jalan di sawit, kebun sawit harus berdua bertiga minimal. Kalau satu nanti bisa dibelit ular. Ya. Kemudian apalagi yang lain? Binatang al-jalalah, binatang pemakan kotoran juga diharamkan. Contohnya pun wonten babi, kemudian segawon. Zaman dulu Bu, waktu saya kecil, kan belum banyak ada rumah punya MCK kan belum banyak, punya kakus kan belum banyak ya. Kita pakai MCK umum. Nah, pernah saya lihat ada anak kecil, zaman dulu anak kecil BAB kan di jalan, orang tuanya ibunya nanti pakai cetok itu diambil, dikubur, dipendem. Nek telat nih, disian kali siki yo. Nah, kenapa? Karena anjing adalah binatang pemakan kotoran atau al-jalalah. Maka Bapak Ibu, anjing termasuk binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya karena satu dia karnivora, sampai kalian kucing nih kan. Yang kedua, dia adalah binatang al-jalalah, binatang makan kotoran. Yang ketiga, alasan kenapa daging anjing diharamkan juga karena anjing adalah binatang yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun tanah haram. Kemudian juga binatang yang dilarang untuk dibunuh, itu juga diharamkan. Bapak Ibu, non sewu, di Jogja ada apa tidak warung yang jual suiki? Suiki itu apa? Kodok. Di mana? Di Jogja. Iya, Mas Anci Bu itu. Wonten nek ten Jogja wonten mboten sing mandi? Ada. Niku tugu ngilen segede Kidul Margi. Lah nggih. Sakwetan Pegadian apa nggih? Selakbang niku. Nggih. Ler Kidul Margi nggih. Iku wonten. Sanese? Ten pundi?
Bau sasaran sebelah pundi, Pak? Kok jenengan kok pirsa ya, Pak? Sering mios. Sering mios ya. Suwike ya. Nggih leres bau sasaran. Oh, Bapak. Bapak Ibu, daging kodok itu halal atau haram? Lanjut. Kodok halal atau haram? Haram. Ulama sepakat menyatakan kodok binatang yang diharamkan dimakan. Kenapa? Nah, ini menarik. Mumpung Bapak Ibu, ternyata tidak ada dalil di Quran ataupun di hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya binatang yang hidup di dua alam haram ternyata tidak ada. Padahal dalam kaidah fikih sebagai para ulama bahwa penetapan hukum itu didasarkan pada Quran dan di hadis. Nah, ternyata tidak pernah ada dalil di mana Allah ataupun Rasulnya mengharamkan memakan daging binatang yang hidup di dua alam, itu tidak ada. Makanya kepiting itu halal, bulus, penyu, kura-kura itu halal, kemudian lele halal, belut halal. Lalu apakah kodok atau katak halal? Boten. Katak atau kodok itu haram. Kenapa haram? Bukan karena hidup di dua alam, tapi karena tidak boleh dibunuh. Ada di Sahih dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy. Beliau mengisahkan ada seorang tabib yang pernah bertanya kepada Rasul tentang katak atau kodok yang dijadikan sebagai ramuan obat. Nah, mendengar menikah, Rasul kemudian melarang si tabib tadi membunuh atau menyembelih katak atau kodok tadi itu. Nah, karena Rasul melarang membunuh katak atau kodok, maka daging katak atau kodok hukumnya adalah haram. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Mari kita berpikir. Kalau kita tidak boleh membunuh kodok atau katak, bagaimana cara memakannya? Pertama, membunuhnya tidak boleh. Yang kedua, menunggu sampai dia mati, berarti dia bangkai. Bangkai itu kan disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kalau kita telan hidup-hidup? Kan begini, ajang dilak itu mancal medal. Dinet kembali mancal, tambah dinet tambah mancal. Namun keri, buatan kalu. Yang keempat, bagaimana kalau dipotong pangkal pahanya agar tidak bisa mancal? Nah, ada hadis lain dari Abi Waqid Al-Laisi dan mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap bagian dari al-bahimah atau hewan yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi kalau misalnya pangkal paha katak tadi dipotong, maka daging pahanya adalah bangkai. Lalu kapan kita bisa makan kodok itu? Membunuhnya tidak boleh. Menunggu sampai mati berarti dia bangkai. Yang ketiga ditelan hidup mboten kolu. Yang keempat dipotong pangkal pahanya berarti dia bangkai. Lalu kapan kita bisa makan? Kan membunuhnya nggak boleh. Tidak hanya katak atau kodok, Bapak Ibu, binatang yang tidak boleh dimakan karena tidak boleh dibunuh itu ada kelelawar. Lowo, kelelawar itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Ada hadisnya. Jadi dulu ketika Baitul Maqdis itu dibakar, besok Baitul Maqdis di mana? Karanganyar? Wonogiri? Sana, Palestina. Ketika Baitul Maqdis itu dibakar dan dirobohkan, maka kelelawar itu galau, risau, kemudian terbang berputar-putar sambil berdoa, ya Allah, anugerahkan kekuasaan bagiku, kemampuan bagiku untuk menguasai lautan, maka akan aku tenggelamkan mereka, orang-orang yang membakar Baitul Maqdis. Kelelawar berdoa semacam itu. Tetapi doa kelelawar tidak dikabulkan Allah. Tapi tetap kelelawar tadi tetap dengan sayapnya yang kecil itu dikepak-kepakan untuk meniup, memadamkan api yang membakar Baitul Maqdis. Tapi apalah daya kelelawar yang hanya kecil, apinya sangat besar, sehingga kemudian Baitul Maqdis tetap kebakar. Tetapi meskipun gagal usahanya, tetapi sikap kelelawar untuk memadamkan api yang membakar Baitul Maqdis itu mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kelelawar tidak boleh dibunuh. Maka Bapak Ibu, kalau kita kepingin negara kita menjadi lebih baik, satu, kemarin sudah ketika pemilu kita sudah berusaha. Kok gagal apa? Bukan maksudnya pilihan kita tidak menang. Yang berarti milih nomor pinten ini.
Ya, yang kedua berdoa. Meskipun doa kita oleh Allah belum dikabulkan, yang penting kita sudah berusaha dengan berdoa. Kemarin sudah ikhtiar dengan memilih. Nah, sikap kita untuk memilih yang lebih baik itu akan mendapatkan reward, akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kelelawar tidak boleh dimakan atau tidak boleh dikonsumsi dagingnya karena tidak boleh dibunuh. Ada binatang yang ketiga, yaitu keledai. Keledai atau himar ahliyah itu tidak boleh dimakan dagingnya karena tidak boleh dibunuh. Kenapa? Ini mbok pilih hikmahnya adalah di masa itu keledai adalah alat transportasi massal yang tersedia di masanya. Zaman dahulu, zaman Rasul tidak ada Grand Max. Tronton nggih mboten wonten. Tronton nggih mboten wonten. Kijang bukaan nggih mboten wonten, adanya keledai. Nah, kalau keledai itu dibunuh habis susah nanti kalau makan pergian antar kota antar provinsi. Maka daging keledai tidak boleh dikonsumsi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, apa malih? Semut, ya semut tidak boleh dimakan. Apa enak apa? Terus bagaimana dengan Bapak Ibu buah-buahan yang beralkohol? Kados durian, sirsat, lengkeng, nangka, bahkan mangga. Masak pohon terus kita letakkan di meja, maka lama-lama dia akan tambah matang terus banyak. Nah, ketika kita kupas, kita makan terasa gas dari alkoholnya sangat menyengat. Nah, itu kadar alkoholnya bisa 7-9%. Maka hukumnya halal atau haram? Kadar alkoholnya itu bisa 7-9%. Halal atau haram? Bapak Ibu, kalau bir itu per definisi minuman keras dengan kadar alkohol 3-5%. Itu bir. Ulama sepakat hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kalau tadi sirsat, lengkeng, cempedak, durian, nangka yang masak pohon kemudian muateng sampai apa nggih? Agak bonyok itu keluar gasnya itu kadar alkoholnya bisa 7-9%. Halal atau haram? Bapak Ibu yang berpendapat haram, angkat tangan. Ini sepeda malih menjawab salah boleh loh ya. Dan kalau nanti jawaban kita, oh ternyata salah, kita senang, oh ternyata salah tuh. Jadi tahu yang betul yang mana. Ulangi, Bapak Ibu, buah-buahan yang beralkohol, hukumnya halal atau haram, panjenengan yang berpendapat hukumnya adalah haram, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Yang berpendapat itu tetap halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Yang bingung, angkat tangan. Bapak Ibu non sewu lanjut. Non sewu parang kula matur namungkah kepanjenengan yang dereng prisa pilih para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat pilih buah-buahan apapun yang berkadar alkohol tinggi itu hukumnya haram. Kalau kita dapatkan dengan cara mencuri. Oh, kula dereng rampung. Tapi kalau itu kita petik dari pohon kita sendiri atau kita beli dengan uang kita sendiri, maka hukumnya halal. Meskipun alkoholnya tinggi. Kenapa? Karena tidak pernah ada dalil, tidak pernah ada dalil di Al-Quran tentang pengharaman alkohol. Nah, maka buah-buahan yang berkadar alkohol tinggi atau mengandung alkohol hukumnya tetap halal. Yang kedua, tidak pernah ada pengharaman memakan buah-buahan. Yang ada adalah pengharaman mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Khamar itu apa? Khamar adalah makanan atau minuman yang kalau kita konsumsi akal kita tertutup alias mabuk. Jadi makanan apapun yang kalau kita konsumsi kita kehilangan kemampuan mengendalikan pikiran kita, maka itulah mabuk. Khamar. Ya. Nah, maka buah-buahan yang berkadar alkohol tinggi itu hukumnya adalah halal. Nah, Bapak Ibu, kalau ayam goreng rocket chicken atau olive chicken halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Kalau cara memperolehnya dengan cara mencuri. Jadi kalau kita diam-diam mengendap-endap masuk ke dapurnya mengambil kita makan itu haram. Tetapi Bapak Ibu,
Rocket chicken itu halal lidzatihi, zatnya halal. Kenapa? Karena jelas bersertifikat halal resmi, berarti sudah dicek bahwa produknya menggunakan hewan ayam hidup yang disembelih secara syar'i dan semua bumbunya halal. Nah, Bapak Ibu, durian, sesat, lengkeng, nangka, kemudian ayam goreng, rocket chicken, olive chicken, itu semuanya halal. Tetapi kalau kita dapatkan atau kita peroleh dengan cara mencuri, maka dia menjadi haram. Nah, pengharaman semacam ini disebut sebagai haram li ghairihi. Kalau buah-buahan dan aneka macam makanan yang tidak disebut haram di Quran atau di hadis, kita sebut sebagai halal lidzatihi, zatnya halal. Tetapi kalau diperoleh dengan cara mencuri atau membeli dengan uang yang tidak halal, maka menjadi haram li ghairihi. Haram karena alasan yang lainnya selain karena zatnya disebutkan haram. Jadi ada lidzatihi, ada li ghairihi. Lidzatihi karena zatnya, karena bendanya disebutkan haram. Jadi kalau li ghairihi karena alasan yang lainnya selain karena alasan zatnya disebutkan haram. Nah, maka Bapak Ibu, kalau makanan-makanan yang halal lidzatihi kita peroleh dengan cara mencuri atau dengan cara membeli, tapi uangnya dari hasil mencuri atau merampok atau menipu atau hasil riba, hasil judi, hasil suap menyuap, maka dia menjadi haram. Makanannya menjadi haram. Makanya termasuk makanan-makanan yang sekarang dijual secara komersial dan kita ketahui berafiliasi kepada gerakan Zionis, maka dia menjadi haram li ghairihi. Barangkali dia halal lidzatihi, zatnya halal karena punya sertifikat halal resmi dari pemerintah, namun menjadi haram li ghairihi karena keuntungannya untuk mendukung gerakan Zionis Israel. Bapak Ibu, nanti mirsani video-video tentang pembantian umat Islam di Palestina di jalur Gaza. Itu luar biasa, luar biasa. Maka amat sangat kebangetan kalau kita masih membeli produk-produk yang berafiliasi ke Zionis. Bu, nun sewu, orang-orang Israel, orang-orang Zionis itu menganggap orang di luar bangsa mereka itu bukan manusia. Jadi umat Islam di Palestina dan di jalur Gaza itu dianggap bukan manusia. Mau diapakan ya bebas bagi mereka. Itu kan kebangetan tuh. Itu udah nggak bisa masuk di nalar kita. Maka kalau kita masih mengkonsumsi produk-produk yang berafiliasi ke Zionis itu ya kebangetan. Tadi saya ingat, oh Ultra aman, bukan Aqua. Kalau nggih nate isi pengajian kok minumannya kok Aqua, kok tega nyuguh. Ya Bapak Ibu, jadi makanan minuman yang diperoleh dengan cara mencuri hukumnya adalah haram. Nah sekarang pertanyaan Bapak Ibu, panjenengan yang dahulu pernah mencuri ada? Angkat tangan. Oke, mencuri apapun zaman dulu. Jenengan nanti Bu. Lagi zaman dia pun nanti apa dereng? Bu, nanti nyolong jenengan zaman biyen. Nanti. Lah iya, pernah ya? Iya. Oh iya, saya juga pernah dulu nyolong jambu ngene tangga nih. Jambu, jadi nanti ngelolosi tebungin lori, Pak. Berarti laki-laki sejati, Bu. Karena ciri-ciri laki-laki sejati itu pernah ngoyak tebu dengan lori ngelolosi. Terus nek pun ungu dianggap besok pletek, berarti pun matang. Wong desa. Kayak aku. Ya, Bapak Ibu. Itu kapan? Kan dulu ya. Kalau sekarang apakah masih suka mencuri? Ini saya suka nih. Yo enggak. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana kalau misalnya kita membeli buah di supermarket atau di kios buah, nanti ngicipi? Nanti ngicipi nggih? Nggih, ngicipi itu buah-buahan yang kecil biasanya nggih. Lengkeng, duku, jeruk, rambutan, durian, oh betul. Anggur, napa malih? Lengkeng. Bapak Ibu ngicipi buah, misalnya lengkeng di kios buah atau di supermarket itu halal atau haram? Nah, saya mau sekedap. Bapak Ibu, kalau kita ngicipi lengkeng, biasanya
yang kita petik itu lengkeng yang paling kecil atau yang paling besar? Paling besar. Baik, Bapak Ibu, ngicip buah lengkeng di supermarket atau di kios buah itu halal atau haram? Silakan panjenengan 3 menit diskusi dengan kanan kiri panjenengan. Silakan dibahas itu halal atau haram. Monggo dipun bahas rumiyin 3 menit halal atau haram. 3 menit monggo. Nggih, pun 3 menit karena 3 menitnya Bung Asrah itu cepat. Bapak Ibu, panjenengan berpendapat hukum ngicipi buah di supermarket atau di kios buah itu adalah haram? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang berpendapat itu halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bingung, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 222. Bapak Ibu, nun sewu namun kagem panjenengan kang dereng prisa, bilih para ulama sepakat bulan dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah di supermarket itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin naminipun kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin, nun sewu itu namanya tetap mencuri. Bapak Ibu, nun sewu, tumpuan buah lengkeng di supermarket itu ternyata bukan barang suguhan, tapi itu barang dagangan. Dan penjualnya kulaknya ternyata pakai uang, gak pakai daun. Nah, kalau kita ngicipi, nun sewu, ngicipi buah lengkeng tadi, nanti lengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang tadi yang paling besar, yang masuk ke perut kita, itu nanti ikut ditimbang apa tidak? Udah masuk ke perut? Ya udah masuk ke perut kan? Ya. Nah, lengkeng yang tadi kita petik, yang paling besar, yang kita kupas, yang kita makan, yang masuk ke perut kita, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Oh, dikurangi. Oh, berarti kalau ibu, tapi ngurangnya gimana? Oh, bagus tuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita minta izin dan diizinkan itu halal. Kalau tidak minta izin, itu namanya curi. Nah, kalau dulu kita pernah mencuri begitu, tidak apa-apa. Itu kan dulu. Yang penting besok jangan lagi. Okay. Nah, terus kadang-kadang ibu-ibu pengajian itu kadang protes. Loh kan boleh ngicipi. Iya boleh, tapi minta izin. Bapak Ibu, saya punya foto. Saya sengaja ke Superindo, moto tulisan mohon tidak mencicipi. Ada, saya punya 3 foto di Superindo. Waktu itu ada lengkeng, ada duku waktu itu. Ya. Maka monggo kalau akan ngicipi minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan. Oh, berarti malah boleh. Yang penting ada ikrar dari penjual. Kok lah iya? Nih. Nah, maka termasuk Bapak Ibu yang besok mau tidak haji atau umroh, bagaimana cara ngicipi? Gini. Kan kalau berangkat haji atau umroh kan oleh-oleh kan biasanya kurma. Apa boleh? Kurma air zam-zam, kacang Arab, pistasios, tasbih, coklat. Nah, Bapak Ibu di halaman Bunti Uhud. Di halaman Uhud itu kan banyak orang jualan kurma. Terus di pasar kurma itu juga banyak orang jualan kurma. Namanya pasar kurma. Atau di ini apa di Bindaud juga banyak, atau di Miswalah juga banyak. Bapak Ibu, kalau mau ngicipi kurma gimana caranya? Caranya nembung gimana? Halal gitu. Halal. Ada yang mau tidak umrah lagi? Gini. Ini saya tak berdiri boleh. Kalau mau ngicipi gini loh Bu. Jadi kita berdiri persis di depan tumpuan buah kurma, diam, kemudian perhatikan kurma yang paling besar, paling bagus. Diambil, tanyakan ke penjualnya halal. Jika dijawab halal, kantongi. Terus geser kiri 1 langkah. Perhatikan tumpuan kurma berikutnya yang jenis lain lagi gitu Bu. Cari yang paling bagus, paling besar, ambil, tanyakan halal. Jika dijawab halal, kantongi. Terus geser kiri lagi 1 langkah gitu. Cari yang paling bagus lagi itu.
tanyakan halal. Dalam Bu. Yeah, jadi kalau dijawab halal kantongi. Nek pun jangkep 1,5 kilo kondur. Lo harus minta izin. Jangan tidak minta izin. Jangan sampai ibadah haji atau umrah kita dirusak dengan mengambil yang bukan milik kita. Dulu pernah juga Bapak Ibu di pengajian ibu-ibu di daerah niku Uin Ngaler kampungnya. Setelah Rusunawa. Boten Ngaler kok. Papringan. Wonten masjid di lereng sungai. Kilan sungai apa to nggih namine? Nah, saat pengajian ibu-ibu, ada ibu nanya begini, Ustaz, di depan rumah kami itu ada rumah kosong. Pemiliknya sedang tugas sementara di Surabaya. Nah, di halaman rumahnya itu ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat. Nah, karena rumah itu tidak ketunggon bahasa Indonesia ini apa? Oh, suwung. Bahasa Jawa ini ku penak suwung. Nah, karena rumah itu tidak ada yang nungguin, maka seringkali buah alpukat sampai muateng, sampai jatuh, sampai bonyok. Kok eman-eman ya? Kalau saya petik boleh apa tidak? Jadi pertanyaannya, kalau saya petik boleh apa tidak? Jadi kalau saya petik kan berarti kan dipenek atau niku? Atau di sengget? Boleh apa tidak? Saya jawab boleh Bu, monggo. Tapi minta izin pemiliknya. Bukan kan tentang? Lah kan beliau kan tidak di Surabaya. Dia mboten apa-apa. Nah, ibu punya nggak nomor HP-nya? Kalau punya silakan di SMS atau di telepon minta izin. Nah kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan. Wah nggak punya. Nek nomor WA-nya kagungan, nek onten di WA atau di telepon. Wah nggak punya. Kalau alamat rumahnya punya nggak? Nggak punya ya, tapi mungkin PRT punya. Nah kalau PRT punya, silakan nanya ke PRT alamatnya, terus dikirimi surat dengan perangko balasan. Walah kok ribet toh? Bu, kalau tidak pengen ribet, monggo tindak wonten ngajengan, niku wonten kios buah wonten ngajengan, monggo mundut alpukat setunggal kagem tembok kepingin. Walah, itu kan mubazir loh niku. Bu, maaf, yang namanya mubazir kalau itu milik kita. Kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Bapak Ibu, panjenengan jadi pirsani di halaman parkir Rumah Sakit Sarjitoni, itu banyak motor yang terlecek dengan parkiran. Dari pagi, siang, sore, malam, itu sampai kepanasan, sok kudanan, sok kebledukan, kok eman-eman gitu mubazir. Kalau nanti kita kasih ambil motornya satu, boleh nggak? Katanya kok mubazir. Itu bukan milik kita. Oke. Maka monggo Bapak Ibu hati-hati. Kemudian berikutnya hati-hati dengan judi. Oh sebelum judi, oke judi. Nah barangkali sekarang kita tidak pernah judi togel, celiwik, otok, celiwik, angger topi diwalik. Tidaklah, insyaallah. Tetapi sekarang kan judi itu muncul dengan berbagai bentuk yang lain. Contohnya pun nonton gerak jalan santai, hadiahnya mungkin TV berwarna, 40 inci, motor matic baru dari dealer, terus tiket umroh, kulkas 5 pintu. Nonton betul nggih? Untuk ikut bayar 50.000 misalnya. Nah orang ikut itu bayar 50.000 dengan harapan nanti dapat motor, atau TV, atau kulkas, atau umroh. Bayar atau nyetor 50.000, harapannya nanti iya. Kenapa? Karena penentuan pemenangnya bukan dengan cara prestasi, tetapi dengan cara diundi. Itulah judi. Sekarang itu banyak di Islamur seperti itu. Nah, itu non sewu, cara penentuan pemenangnya bagaimana? Apakah yang paling banyak belanja? Oh, kalau itu iya. Bu, saya dulu kan sering belanja di Gardena. Karena dulu rumah saya kepuh. Nah, kalau debat kepuan itu kami sobek. Eman-eman? Enggak eman-eman. Karena itu judi. Maka pernah suatu ketika masih sering ngisi kajian di Radio Rama FM, ada ibu nanya, Ustaz, saya tuh kemarin dapat mobil dari belanja supermarket.
Oh, selamat Bu, selamat. Kok bisa dapat? Apakah panjenengan kenal sama pemilik supermarketnya? Oh enggak. Oh kan saya belanja. Oh, jadi kalau belanja di sana dapat mobil ya? Saya benar-benar tidak tahu. Berarti kalau belanja di sana dapat mobil? Oh enggak. Loh terus gimana? Ya kan ada kupon undian berhadiah. Oh, kupon terus yang dapat kupon semua dapat mobil. Oh enggak. Kan nanti diisi kemudian. Loh, terus masalahnya bagaimana, Bu? Ini saya itu kan tidak kepengen dapat hadiahnya, tetapi kok dapat, itu bagaimana? Saya jadi ragu-ragu. Saya nanya, Ibu betulan tidak kepengen dapat hadiahnya? Oh iya, demi Allah saya nggak kepengen. Baik, Ibu, bagaimana cara penentuan pemenang hadiah mobil itu? Ya kan kalau belanja kelipatan tertentu dapat kupon, terus kuponnya diisi. Oh diisi. Ibu saya itu betul kepengen dapat hadiahnya? Oh iya, saya nggak kepengen. Nah, dulu ketika Ibu dapat kuponnya, terus kuponnya diapakan? Yo tak isi. Oh, diisi. Ibu ngasih pulpen mboten waktu itu? Enggak. Terus cara ngisinya gimana? Ya ngambil pulpen ngene Mbak kasir. Oh, jadi pinjam pulpen ngene Mbak kasir. Terus apanya? Nama, alamat dan nomor KTP. Ibu apa nomor KTP-nya? Enggak. Terus gimana biar bisa nulis dengan tepat? Ya, saya ambil KTP saya. KTP di mana? Ya di dompetnya tentu di dengan tas. Jadi dengan keluarkan dompet dari tas, keluarkan KTP-nya dikutip. Gitu. Iya, loh katanya nggak kepingin. Jadi Bapak Ibu, kalau kepingin punya mobil, ya kerja keras. Uangnya ditabung. Setelah cukup baru beli mobil. Pengen beli motor, kerja keras. Uangnya ditabung. Setelah cukup baru beli motor. Kepengen kulkas ya kerja keras, uangnya ditabung, saat juga baru beli. Nek dereng cekap ya diantar. Tidak kemudian beli jet dengan harapan dapat tiket umroh. Yang menarik Superindo itu kan kadang ada kupon stiker itu. Nah nanti kalau kelipatan tertentu itu bukan diundi, bisa belanja dengan potongan harga. Itu nggak apa-apa malahan, karena tidak dengan cara diundi. Kalau penentuan pemenangnya tidak dengan cara diundi itu boleh. Terus misalnya gini, belanja kelipatan tertentu nanti misalnya kalau kelipatan 100.000 nanti dapat 1 kupon. 200.000 dapat 2 kupon, 300.000 dapat 3 kupon. Nanti kalau kuponnya sudah terkumpul 10 bisa ditukarkan payung cantik. Kalau kuponnya 20 dapat setrika. 30 TV, 40 kulkas. Nah itu nggak apa-apa. Karena bukan dengan cara diundi. Karena sebenarnya si pemilik usaha itu sudah menyisihkan anggaran untuk membeli itu dari potongan harga dari barang itu. Itu nggak apa-apa. Yang penting nggak dengan cara diundi. Terus bagaimana kalau dalam rangka ulang tahun sebuah organisasi ada gerak jalan santai, untuk ikut peserta tidak membayar karena warga sendiri. Atau misalnya gini, Bunga Selasih mengadakan acara tertentu ya, senam atau apa begitu, terus ada door prize. Ibu-ibu, bapak-bapak ikut itu tidak membayar. Maka karena tidak membayar itu nggak masalah. Boleh karena masalah. Karena kita tidak mengeluarkan uang. Beda kalau misalnya ada warga luar pengen ikut harus bayar. Nah itu beda cerita nanti. Karena bayar, ikut karena pengen dapat hadiahnya, itu jadi judi. Terus sekarang bagaimana dengan arisan? Ada arisan. Sekarang ada arisan motor, arisan umroh, arisan kurban. Arisan itu judi atau bukan? Itu kan diundi. Bapak Ibu yang berpendapat itu judi angkat tangan. 1. Yang berpendapat bukan judi angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bingung angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu, lah ya Ibu harus makanya ini kan butuh jawabannya. Bapak Ibu non sewu. Arisan itu judi atau bukan? Tergantung sistemnya. Kalau pesertanya 50 orang, kebanyakan. Pesertanya 30 orang. Kemudian mereka semuanya kumpul. Terus setiap peserta setor dengan jumlah uang yang sama. Kemudian diundi. Ketemu satu pemenang.
setelah itu bubar selamanya, maka itu judi. Tapi kalau 30 orang itu kumpul selama 30 periode, iurannya sama, setiap orang punya hak yang sama, artinya semuanya nanti setelah 30 itu dapat satu semuanya dapat, itu bukan judi tapi gantian menggunakan uang. Itu boleh. Lega. Oh iya, nilai uangnya beda. Maka bagus kalau jangan pakai uang, tapi pakai emas. Awis ibu. Awis ibu. Nggih. Terakhir riba. Bapak Ibu ngatus-ngatus sekalian riba. Sekarang jadi Rasul itu dulu pernah mengatakan kelak riba itu akan ada di mana-mana. Sekarang sudah terwujud. Ngatus-ngatus dengan riba. Karena dosa riba itu luar biasa. Riba termasuk dosa besar. Nah, Bapak Ibu, maka hindari memanfaatkan bunga bank konvensional. Kalau punya tabungan di bank konvensional hanya untuk titip uang itu boleh, tapi jangan mengambil bunganya. Saya itu kan di kantor pengen menggunakan bank syariah, tapi tidak bisa. Harus pakai bank konvensional. Ya sudah, hanya untuk wirawiri saja. Tabungan yang lain udah pakai BSI sama bank muamalat. Terus contoh riba yang lain itu sistem ijon. Bisa ijon ya. Membeli buah tapi buahnya masih hijau. Contohnya begini, kita punya pohon durian misalnya. Usianya sudah 40 tahun. Nah, setiap periode kalau pas panen itu buahnya, kalau pas panen ya, masa panen itu bisa dijual sampai 5 juta. Nah, suatu ketika ada pedagang datang, nembung, pengen nebas. Kemudian nanya ke kita, Bu, nek kula tumbasnya parang mboten niku durene. Lho, tasih pentil ngonten kok ditumbas. Nggih, ajeng kula tebas. Mumpung dereng mateng sedaya. Ya monggo. Pinten, Bu? Nah, biasanya panen niku 5 juta. Nah, ini kan gandeng tasih alit toh. Kalau tumbasnya 3 juta nggih. Wah, enggak boleh. Biasanya 5 juta. Terus nyang-nyangan akhirnya sepakat 4 juta. Dibayar. Yang namanya ijon atau nebas itu diberi sekarang, tapi panennya kapan? Tidak sekarang, tapi pada masanya nanti. Nah, itu tidak diperkenankan dalam agama. Itu haram. Kenapa haram? Karena berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Jadi kenapa riba itu tidak diperkenankan? Karena berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Bapak Ibu, nun sewu nyebeso. Kalau misalnya cuaca bagus, angin hanya gerimis, kemudian kalau ada sapi atau kambing lewat, itu buang air di situ untuk beri pupuk. Sehingga kemudian bunga dan buahnya itu bertahan semuanya, dan semuanya jadi buah dan tumbuh sempurna, dan ketika dipanen bisa sampai 7 juta rupiah. Padahal tadi kita lepas dengan uang 4 juta. Kita rugi 3 juta. Kira-kira kita gelo apa tidak? Gelo. Sebaliknya, kalau cuacanya buruk, angin kados kala wingi, ini jenengan nggih angin mboten wingi. Oh, berarti saya Indonesia. Di Solo kemarin sekitar jam 4. Jogja menjelang maghrib. Jadi dari Solo mungkin ke Jogja itu anginnya. Ada angin puting beliung, kemudian angin ribut, hujan terus, akhirnya bunga-bunga rontok, pentil-pentil nggih rontok, ada yang bosok, sehingga kemudian ingkang kalap namung laku 1,5 juta. Kira-kira si penebas itu rugi apa tidak? Nah, itulah karena berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari, maka yang namanya ijon tidak diperkenankan dalam agama. Yang boleh bagaimana? Ya ditunggu sampai matang, diturunkan baru kemudian dibayar per kilo atau bagaimana, monggo saja gitu. Contoh lain, membeli karung dalam kucing, itu nggak boleh. Bapak Ibu, kalau ada wanita atau bapak-bapak bawa karung, di dalamnya ada yang gerak-gerak, jangan langsung teriak, penculik anak, jangan. Mungkin dibawa kucing. Nah, saya nanya, ngastono apa Pak jenengan? Oh, niki kucing.
Pengen apa kucingnya? Niki kula sade. Ini kucing Persia, kucing Anggora. Warna bulunya hijau toska. Wonten boten nggih? Boten wonten ta? Ini misalnya. Tapi ada strip-stripnya ungu. Ini kucing yang indah sekali. Kita membayangkan di masa imajinasi. Oh, nah ajeng napa niku? Ini mau saya jual. Boleh saya beli? Boleh. Boleh saya lihat? Enggak boleh. Nanti tidak lari. Jadi kita tidak boleh melihat kucingnya. Tidak boleh melihat spek aslinya. Yang aslinya disembunyikan, yang disampaikan itu yang berbeda. Katanya ini kucing Persia atau kucing Anggora, warnanya hijau toska. Suaranya merdu. Usianya baru 6 bulan. Dan ini jenengan sate pinten. 200.000. Walah kok larang? Nah, namanya juga kucing Persia. Nek kula tumbas 300 bareng enggak boleh. Nah, gini kalau mau 150.000. Oke, deal dibayar. Karena kita membayangkan jadi punya kucing Persia, warganya Jotoska dan seterusnya. Nah, kemudian dibawa pulang. Nah, mampir ke toko pet shop. Toko apa nih? Makanan kucing. Beli pakan kucing Kiswas. Nah, nyebut Whiskas nanti dikira iklan. Nah, kemudian sampai di rumah anak-anak dipanggil, "Mbak, Mas, iki Bapak atau Ibu mundut kucing Persia. Warnanya hijau toska. Yuk diparingi maam yuk. Ini tadi udah beli kucing." Nah, ketika dibuka Bapak Ibu, ternyata baru ketahuan ternyata bukan kucing Persia, tapi kucing garong. Warnanya bukan hijau toska tapi hitam kelau. Lusuh. Dan kenapa kok ngeong-ngeong? Karena ternyata paha kirinya itu ya lapar dan paha kirinya itu korengen, ada nanahnya, ada belatungnya. Kira-kira kita gelo apa tidak? Merasa kapusan apa tidak? Itulah kenapa riba tidak diperkenankan, karena kita membeli sesuatu yang tidak jelas speknya. Contoh lain, membeli kacang dalam tanah, itu nggak boleh. Jual beli kacang yang masih ada di dalam tanah itu nggak boleh. Karena speknya tidak jelas. Meskipun dijanjikan, ini nek dibedol itu satu pohon itu bisa 2 kilo. Janjinya. Terus dijual, itu nggak boleh. Karena berpotensi menimbulkan konflik. Konflik gimana? Nah, setelah dibayar, dibedol ternyata kopong. Kopong itu apa? Kosong. Gabung. Lalu yang boleh gimana? Ya dibedol. Terus dibeli atau dijual belikan per kilo, itu boleh. Termasuk yang tidak boleh itu adalah jual beli ikan yang ikannya masih ada di dalam air dan tidak jelas ikannya seperti apa, jumlahnya berapa nggak jelas, nggak boleh. Jadi kolam ditebas 200.000 itu nggak boleh. Yang boleh adalah dijolo, diangkat, baru dijual belikan per kilonya berapa gitu. Panggil Bapak Ibu, monggo di kesempatan ini saya ngajak kepada saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, monggo lebih berhati-hati ketika mengkonsumsi makanan dan ketika membawa makanan pulang ke rumah. Jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi, jangan sampai ada makanan haram yang kita bawa pulang ke rumah. Bila mengatakan, barangkali ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu, monggo, kasih manggakan. Monggo Ibu, iya. Engkang wingking rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz hewan yang haram ya. Nah, saya pernah dengar kalau orang yang kena penyakit eksim kalau nggak salah itu suruh makan daging ular gitu, atau minyak ular untuk dioles, itu hukumnya bagaimana? Terus Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah menjadikan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bahwa tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Itu ada di sini yang pertama. Yang kedua, sekarang teknologi kedokteran sudah berkembang sangat pesat. Untuk eksim dan yang lain-lain itu sudah ada obat yang sekarang manjur. Nah, langsung prayogi nanti dengan BPJS ataupun yang lain itu sakit atau apa,
nanti akan diberikan obat yang tepat oleh dokter. Nggih. Monggo Ibu berikutnya. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Waktu SMA itu kan ada pertemuan itu reuni, terus setelah udah pada jadi orang itu ada yang memberi hadiah kendaraan, kemudian diundi. Yang saya tanyakan kendaraan itu kalau yang tempat kita tapi ya masuk bayar untuk SNK apa itu kan namanya. Nggih. Kita waktu ikut reuni bayar apa tidak? Tidak. Berarti boleh. Itu kan hadiah, boleh. Yang dapat itu halal. Halal, Bu. Karena kita tidak ikut tidak ikut reuni dengan cara membayar agar dapat hadiahnya. Karena kita tidak mengeluarkan sesuatu maka itu halal. Oke. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Nggih. Saya pernah dapat Innova itu dari Bank Mandiri. Tengah malam ditelepon. Itu termasuk halal atau haram? Kalau kita nabung di Bank Mandiri dengan harapan dapat hadiahnya menjadi judi. Tapi kalau kita nabung di Bank Mandiri karena pengen nyimpan uang, mau dapat Innova atau tidak raw urusan, itu boleh. Nggih. 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 Boleh, Bu. Yang penting kita bukan nabung ke situ. Jadi gini, kan ada bank macam-macam ya, bank A, B, C, D, E. Kita memilih di bank E karena bank E itu nawari Innova, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau saya pengen nabung di tempat yang aman, misalnya gitu, boleh. Kok dapat dilalahnya kok dapat bonus itu boleh. J. Ibu. Oh, Ibu. Saya mau tanya kalau tadi tentang yang petik memang nggak boleh. Ya. Tapi kalau yang bentuk Itu milik kita atau tidak? Sebaiknya jangan dimakan. Kalau itu ada yang punya, Bu, gini. Kalau di pekarangan rumah tetangga ada buah jatuh, bagaimana? Dimakan apa tidak? Silakan dimakan, tapi ketuk pintu rumah pemiliknya dulu. Bu, ini pohonnya jatuh, mohon izin tak makan ya. Kalau boleh silakan diambil, kalau tidak jangan. Jangan langsung dimakan. Di luar mana? Di luar pagar. Oh, tapi itu pohonnya dirawat nggak sama pemiliknya? Nggak dirawat. Kalau nggak dirawat ditegur itu biasanya. Iya, karena kan biar nanti diberi pakan oleh tanah. Yang mentiung itu. Itu termasuk tuh yang jatuh. Yang namanya rumor di masyarakat, itu pohon yang mentiung itu hak masyarakat. Itu rumor. Secara agama itu tetap tidak boleh. Itu bukan milik kita. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada pohon tetangga yang mentiung di halaman rumah kita, kemudian daun-daunnya melederi rumah kita, bagaimana? Dan pemiliknya tidak peduli sampah yang dihasilkannya, itu bagaimana? Bukan boleh. Nah, kita datangi baik-baik pemiliknya, Bu, Pak, nuwun sewu. Itu pohon manggapan jenengan, itu mentiung di tempat saya. Setiap hari itu daun-daunnya itu melederi tanah saya. Nah, kalau buah-buahan yang mentiung di tempat saya tak petik boleh apa tidak? Kalau boleh alhamdulillah, kalau tidak boleh nuwun sewu pange tak tegore nggih. Supaya mboten blederi tempat kami, gitu. Kanten, Bu. Ya, monggo Bu. Pakai mic biar keras, biar bisa didengar yang lain. misalnya kita mau biasanya belanja di penjual ayam, kita nggak tahu ayam itu disembelih dengan nama Allah atau tidak. Kalau kita berdoa sebenarnya mudah-mudahan yang dijual ini yang belum disembelih itu kita yang membaca Bismillah boleh. Nggih, ngaten nuwun sewu. Ibu kenal penjualnya?
dekat rumah. Oh dekat rumah, tapi kenal. Orangnya sholat nggak? Masalah enggak Oh, berarti nggak jelas ya? jelas, makanya kita bisa enggak membacakan bismillah sebelum ini sembelih. J. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau kita tidak tahu, artinya orang itu kita tidak tahu orangnya sholat atau tidak. Tetapi kok sembelihnya bagus, ya. Daging ayamnya kok putih bersih, selayaknya daging yang bagus, ya. Sembelihnya juga bagus. Maka pendapat pertama boleh kita membaca basmalah sebelum menyantapnya, boleh. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, ya kalau kita nggak tahu orangnya sholat atau tidak, ya jangan. Kecuali memang dia punya sertifikat halal resmi. Nah, kalau nggak punya kan jadi nggak jelas. Sebelumnya kita membacakan yang dijual seperti itu. Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh dengan membaca basmalah sebelum memakannya. Sebelum disembelih, untuk yang disembelih. Oke, saya nggak paham. Yang disembelih. Oke. Membaca bismillah atau tidak. Nah itu kita yang membacakan sebelumnya, entah itu yang mana gitu. Bisa. Boleh, Bu. Bisa. Yes. Sampun? Nggih. Oh, setengah melih, monggo. Waalaikumsalam. Ingin menanyakan yang selama yang terlibat tapi bukan makanan seperti kita melaksanakan operasi mudik, ada jasa seperti kalau anak ini samanya di PKK atau di ETW kemudian begitu. Kalau misalkan itu ada, jadi caranya bagaimana? Saya dapat satu supaya itu tidak Oke. Bapak Ibu, ada sedikit beda antara riba bank dengan simpan pinjam di kampung atau koperasi. Koperasi itu kan dari dan untuk anggota. Ya di kampung juga dari dan untuk anggota. Nah, sebagian ulama mengatakan itu boleh. Karena uangnya kembali ke anggota, itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau uang itu nanti ngumpul ke salah satu orang tertentu. Artinya uangnya tidak dirasakan oleh anggota, tetapi hanya dirasakan oleh satu atau dua orang saja, itu nggak boleh. Jadi kalau dari dan untuk anggota itu boleh, seperti koperasi itu boleh. Jadi kami memang punya API. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan ada makanan yang haram kalau binatangnya makan kotoran. Nah ini dulu pengalaman kita banyak sekali kalau di desa itu kolamnya di atasnya ulap itu, ya ulap itu. Terus kemudian juga lele atasnya undas. Nah, kalau begitu bagaimana? Bapak Ibu, bagaimana dengan lele yang makan kotoran? Ada 4 hukum. Hukum pertama, kalau lele dipelihara di kolam yang pakannya pakan pelet, itu boleh, halal. Yang kedua, lele dipelihara di kolam pakannya pakan pelet, tapi ada 1 bilik merenung. Tiap hari plung 1. Itu hukumnya boleh. Karena biliknya cuma 1. Tapi kalau yang kedua biliknya ada 10, di sebelahnya ada sekaten, blung, jadi banyak banget itu jadi makruh. Karena banyak banget yang keempat, kalau dipelihara di septic tank, artinya tidak ada makanan yang lain selain lele yang warnanya kuning, maka hukumnya haram. Kalau tadi yang atasnya pelihara ayam itu kan boleh, Pak. Boleh. Pun nggih. Katanya jam 11. Oh, satu lagi monggo silakan. Soalnya ketua nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 tapi 1 aja. 1 ABC saja. Satu ABC.
Ustaz, saya ingin tahu kalau tadi disampaikan kelelawar itu tidak boleh diburu atau tidak diharam. Itu ada, apakah ada beberapa spesies di antara kelelawar itu ada yang makan serangga, ada yang makan buah. Nah, kalau kami dulu suka pembedil waktu SMA sampai awal kuliah itu suka dapat codot. Tapi kebetulan dulu saya suka makan codot, saya tuh kadang gadis sama telurnya aja. Terus contohnya itu banyak yang mau teman-teman itu karena naik masak malah justru sama daunnya itu sekalian dimakan kalau dibersihkan gitu. Itu pada mereka pada makan. Nah, hukumnya makan codot itu. Bapak Ibu, ulama ada beda pendapat tentang codot. Ulama dari mazhab Hambaliyah dan Malikiyah tidak mempermasalahkan. Karena di Quran dan di hadis tidak ada pelarangan memakan codot. Maka ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah dan Malikiyah itu menghalalkannya. Sebagian ulama Syafi'iyah mengharamkan. Sebagian. Kalau Malikiyah itu kan banyak di Afrika Barat ya, seperti di Maroko, Mesir. Kalau Hambaliyah itu ada di Timur Tengah yang banyak itu. Kalau Syafi'iyah di Asia Tenggara. Ya, tadi contoh karena kelelawar beda spesies. Oh iya. Terus kalau jadi tadi saya matur sebagian ulama Syafi'iyah ya. Artinya tidak sedikit juga ulama Syafi'iyah yang tetap menghalalkan. Karena memang beda spesies. Kalau kelelawar kan beda ya. Kelelawar itu banyak di Gunung Kidul, Bu. Ada kuliner kelelawar. Itu enggak boleh. Iya. Sama gitu, telepon pas jam 11 langsung misalnya. Tetap berada sekarang. Iya, Bapak Ibu, marilah kita sejenak tundukkan kepala kita berdoa, kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperkenankan kita semua hidup bahagia, selamat, tenang, tentram, damai, sejahtera selamanya di dunia wal akhirah. Liridho ilah bisyabadir Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilatina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa kharijana minad dunya ma'al iman adkhilna jannah ma'al iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asri wa tambil khair. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Wa khususan ila saudara kita di Palestina, di jalur Gaza ya Allah. Allah mansur ya Allah ikhwanal muslimin al mujahidina fi Filistin wal mujahidina fi Gaza wa fi kulli makan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami bukan jasa pengajar kepada